Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa tamri qoli. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jamaah Masjid Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mari kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kehidupan, masih bisa menghirup udara yang segar, masih bisa beraktivitas, dan khususnya kita masih diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala sehingga pada malam hari ini kita bisa beraktivitas untuk ta'lim bersama, mengaji ayat Al-Quran, ayat bil ayat, untuk menambah pengetahuan kita dan juga goalnya untuk menambah kesadaran kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk topiknya sesuai undangan di WA Group, yaitu tentang kode rahasia dalam ilmu dan untuk menyeimbangkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita cuma punya IQ, kecerdasan intelektual, tetapi emosinya masih tinggi, kemudian sama Allah masih jauh, ini nanti juga kepintarannya itu, kepandaiannya itu untuk hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus menyeimbangkan antara kepintaran yang kita dapatkan dan juga emosi dalam diri kita untuk menuju kesadaran yang lebih tinggi dan supaya tinggi kecerdasan spiritual kita. Karena kan otak manusia ini sebetulnya kan kalau makin tua itu melemah, Pak. Tapi kalau kita bisa manfaatkan waktu dan situasi, ya, jadi kita hidup itu tidak monoton, tapi pakai arts atau seni, ya. Jadi ada perubahan yang bisa membuat kita ini damai nyaman. Karena kadang kita ini rutinitasnya monoton, maka ya pikiran itu supaya tidak tumpul, ya, karena hari-hari cuma itu saja, ya, maka perlu istilahnya ya merubah sesuatu yang bisa menjadikan damai dalam diri kita. Maka kalau dalam neuroscience itu otak itu kan melambat, ya, reaksinya ketika tidak mengalami hal baru. Jadi hal baru itu harus kita kalau bahasa agamanya itu tajdid, Pak, pembaruan. Jadi tajdid itu pembaruan, memperbarui pikiran kita, termasuk ilmu kita. Jadi kalau kita ada ilmu yang baru itu jangan a priori. Karena kita sudah ngaji Quran, ya furqonnya, furqon atau pembedanya sebagai saringan itu Al-Quran. Ini sesuai ke Quran enggak? Kalau sesuai berarti ini ya ilmu yang bermanfaat, kan begitu. Ya. Sehingga dalam kita hidup ini kan banyak pengalaman yang kita simpan di otak kita. Maka kalau kita sudah mengetahui sedemikian, maka ya nanti kode rahasia dalam diri kita, ya. Untuk apa? Untuk mengenal diri, untuk meniti ke dalam diri.
Karena banyak sekali orang yang tidak mengenal dirinya, ya, tidak mengenal jati dirinya, tidak mengenal kitabnya, tidak mengenal diri sejatinya, sehingga mudah terbawa oleh arus yang di luar, mudah marah, mudah sakit hati, mudah kecewa, mudah baper dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah paham tentang kode rahasia, tentang dirinya sendiri, untuk meniti ke dalam diri, nanti akan hidup ini akan stabil dan enak menghadapi situasi apapun, baik yang disenangi maupun yang tidak disukai. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai prolog kita lihatkan dalam surat 55 ayat 17 ya. Ini belum saya tulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini. Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat. Jadi maksudnya ada dua ya, ada timur dan barat, ada masyrik dan maghrib ya. Masyrik itu tempat semarak, tempat ramai, kalau maghrib itu tempat redup ya, tempat hening ya. Jadi ada matahari jasmani dan matahari ruhani. Karena maghribnya dua, kemudian masyriknya juga dua. Nah, manakala kita sudah menghadirkan matahari ruhani dalam diri kita sendiri, nanti tahu kode rahasianya, oh saya ini demikian. Maka dalam surat 90 ya, ayat 8 itu kan juga ada alam naj'al lahu ainain. Bukankah aku ini telah memberikan mereka padanya itu dua mata, mata jasmani dan mata ruhani, supaya bisa melihat dua-duanya. Kalau kita cuma melihat dengan mata jasmani, kita ya seperti itu saja. Tapi kalau kita sudah bisa melihat dengan mata hati, itulah nanti kesadaran tinggi dan akan mengerti akan kode rahasia dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita beranjak sana, berselancar ya. Kecerdasan spiritual diakses ya dengan EQ, emosi quotient, atau istilahnya kecerdasan emosi yang bagus. Untuk apa? Untuk mendapatkan nafsu yang mendapat rahmat, Pak. Kita lihat surat Yusuf ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa li ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali ya illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau nafsu amarah itu pasti menuju ke hal yang yang buruk. Karena apa? EQ-nya ya, emosi ya, kecerdasan emosinya itu masih tinggi. Yang terjadi apa? Hawa nafsu. Selalu ya mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah benci, mudah dendam, kan begitu. Padahal kan sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita itu harus membudayakan, memaafkan dan mengapresiasi. Kalau ayatnya kan jelas, tanda orang yang bertakwa itu ya wa'afina aninnas, memaafkan manusia. Yang namanya memaafkan manusia kan harus tidak ada kebencian. Bahkan di ayat lain surat itu, la yaskor qaumu min qaumin, jangan kamu mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi ya, asa yakunu khairam minhum, boleh jadi yang kamu olok-olok itu lebih baik dari dirimu. Tapi sekarang yang terjadi kan di televisi ya, itu kan ngolok-olok sana, ngolok-olok sini kan begitu. Harusnya ya kalau dia muslim itu harus mengerti ayat ini. Bahkan masih surah Al-Hujurat ayat 12-nya itu kan dilarang tajayus, dilarang gibah ya, dilarang mencari-cari kesalahan orang lain, dilarang mencari keburukan, dilarang apa istilahnya ya menggunjing. Tapi sekarang kan yang terjadi malah gunjing.
Bahkan ya luar biasa kalau ayat itu sebetulnya kalau dipraktekkan oleh ya orang-orang yang selalu tampil di televisi itu akan damai Indonesia ini. Tapi yang terjadi apa? Kebencian itu lawan memaafkan. Tidak mau memaafkan malah benci kan begitu. Kemudian mencari kesalahan, mencari kelemahan dan sebagainya. Padahal kalau Rasulullah itu kan sudah pernah mengatakan kalau siapa yang menutupi aib saudara muslimnya nanti Allah akan menutupi aibnya. Tapi tidak, malah diumbar. Ini kan kita bisa menilai. Fitnah apalagi lebih kejam dari pembunuhan kan begitu. Nah oleh karena itu nafsu-nafsu yang IQ-nya rendah walaupun IQ-nya tinggi, pinter ya. Karena orang pinter, intelek itu kan belajar knowledge, belajar pengetahuan. Tapi kalau emosinya, kecerdasan emosi rendah, dia sulit menyelesaikan masalah kehidupan karena tidak ada kesadaran. Oleh karena itu kita harus menghadirkan yang namanya rohimah rohbi, yaitu nafsu yang mendapat rahmat dari Allah. Maka kita harus mengetahui kode rahasia dalam diri kita untuk meniti ke dalam diri, yaitu menyeimbangkan IQ, EQ, dan SQ. Nah kode rahasia itu kan sangat namanya rahasia Pak ya. Kalau panjenengan punya email, Facebook, mobil banking, terus aplikasi Zoom, aplikasi identitas kependudukan, termasuk layar HP, itu ada pasportnya, ada rahasianya. Itu kalau kita umbar di orang lain, disalahgunakan, kita akan payah Pak, bisa celaka malah. Ya, apalagi ada hacker punya wall atau dinding apa misalnya Facebook, kemudian ada hacker masuk, dirayu suruh ngasihkan email, harusnya rahasia, tidak dirahasiakan. Emailnya kepegang, nanti passwordnya akan ketemu, dia menguasai akun panjenengan. Kalau menguasai akun panjenengan kan nanti minta uang, tidak dikasih, nanti dia mengupload video yang tidak baik atas nama panjenengan. Bahayanya sekarang kan seperti itu. Maka yang namanya rahasia itu harus ya tempatnya berharga Pak, barangnya berharga dan tempatnya memang juga rahasia, namanya kode rahasia kok ya. Nah, misalnya contoh ini, jangan punya kartu PIN, ada kode rahasianya, ada pasportnya, mau ambil uang di bank ya, harus tahu kode rahasianya. Yang tahu apa? Dirinya sendiri. Minimal kalau suami ya istri, kalau istri ya suami, misalnya seperti itu. Atau anak yang kepercayaan Pak. Kalau anak tidak kepercayaan, wah repot. Anak beling orang naik kode rahasianya, sertifikatnya sok dia pusing kok. Tapi kalau suami istri insya Allah baik-baik saja ya. Kalau saya ini kode rahasia dalam kependudukan, dalam PIN ATM itu ya serumah tahu. Mau ambil ya jupun dhewe kono. Saldone sik pira. Pas saldone ra nek Pak. Gitu. Misalnya seperti itu. Ya, ini contoh saja, termasuk yang lain ya. Nah, kita mengetahui kode rahasia kita untuk meniti ke dalam diri ya. Maka ada ayat ya, ini sudah kita kasih juga, tapi kan saya mengatakan kalau suatu ayat ditampilkan, dibahas dalam waktu lain, tempat lain, dan tema yang lain akan mendapatkan pendalaman yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma yaqiluha ilal alimun. Ini surah Al-Ankabut surat ke-29 ayat 43. Tilka ya, ini al-amsalu, ini jamak dari misal. Jadi perumpamaan-perumpamaan nadribuha ya.
kami contohkan linasi untuk manusia. Wa ma yaqiluha, dan tidaklah yang memahami illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim. Maka kita harus belajar. Ya, ada perumpamaan kok dipahami tidak perumpamaan nanti juga akan salah. Maka yang namanya perumpamaan harus kita bahas, kita lihat. Ya, sehingga kita tahu, oh ternyata ini cuma perumpamaan. Ya. Yang namanya janah mengalir sungai di bawahnya dan lain sebagainya, ada bidadari, itu perumpamaan. Maka kalau kita sudah ada kesadaran diri sendiri, kemudian kita bisa menghadirkan sesuatu yang damai, nyaman, ya kan, termasuk bidadari itu kan wanita kan lambang jasmani, lambang materi, sehingga diri kita ini akan lebih damai, lebih nyaman, lebih tentram, lebih sejuk, lebih nyaman kalau seperti itu. Harus kita ciptakan dari sekarang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka kalau emosinya bagus, ya, kecerdasan emosinya bagus, itu bisa hidup tenang, Pak. Karena apa? Akal budi kuat, mudah menyelesaikan masalah hidup. Tapi kalau emosinya tinggi, Pak, ya, sekarang ini banyak berita kan, mahasiswi terjun dari lantai berapa, kemarin belum lama, belum ada seminggu, ya. Ada di Sleman kemarin bayi dibuang, mahasiswi. Ini kan artinya kan emosinya kesana tinggi, walaupun dia tuh IQ-nya, intelektualnya tinggi, wong mahasiswi. Tapi karena dalamnya kosong, apalagi kecerdasan spiritualnya kosong, maka kalau kita review ke depan, Pak, usia itu kan kemarin ada usia biologis, usia kronologis, usia spiritual. Kalau usia biologis ya sama, kita umur 50 sama, kronologisnya sama 50 tahun semua. Tapi usia biologisnya sama-sama 50, yang satu terawat, punya duit, ya masih kelihatan. Mbak Tutut itu 70 tahun masih gitu, Pak. Nggih lho bapak-bapak, nggih nek ibu-ibu ora ngateke, nek bapak-bapak ngateke. Wah, Mbak Tutut kok ayumen ya. Padahal umure 70. Nah. Ibu-ibu maca Tegalan umure 70. Ya cek ayu. Wong nek esoke bukai, esuk-esuke nek ning kula liwat iki bukai HP karo mijeti HP ngene. Nggih to yo ngatmi. Kemajuan. Supaya apa? Supaya kecerdasannya spiritual tinggi kan begitu. Apa kalah? Lah wong kula iki olahraga kan ya pit-pitan, ya sok mlaku kan ya ngliwati desane dhewe. Oh ternyata iki kene iki ngene, kan ngerti ngoten kan. Njajah desa Milanggori. Nggih, iya no. Jadi akal budi kuat mudah menyelesaikan masalah, Pak. Ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Karena akal itu punya kemampuan mendata, menganalisa, mencari solusi. Jadi akalnya kan tadi, kalau permisalan tadi tidak ada yang tahu kecuali orang yang ngalimun, orang yang berilmu, yang berakal. Maka akal ini punya kemampuan mendata, menganalisa, dan mencari solusi. Oh demikian. Dapatnya segini ya. Maka IQ, kecerdasan intelektual, itu berkolaborasi dengan kecerdasan spiritual, menghasilkan tempat yang baik untuk jiwa dalam kehidupan. Maka ini ya sebetulnya ilmu tingkat tinggi kalau kita bisa, oh iya ya, kalau pinter kolaborasinya dengan pada spiritualnya cerdas, usia spiritualnya sudah dewasa, kesadarannya tinggi, ini akan menghasilkan tempat yang baik untuk jiwa dalam kehidupan. Jiwanya itu tempatnya sudah baik, sudah nyaman dalam kehidupan ini, tidak terombang-ambing oleh ada yang di luar. Karena apa? Sudah damai dengan dirinya sendiri.
Hakikatnya hidup itu sendiri, ya, lahir sendiri, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, bukan siapa-siapa. Ya wes lah, ora masalah kan begitu. Jadi sudah ciri orang yang mendapat pencerahan itu, perubahan itu juga sudah tidak kesepian dan kesendirian, Pak. Karena sudah tahu ilmunya, tahu caranya untuk memanage diri, kode rahasia dirinya sendiri, itu untuk kesadarannya tinggi dan punya sudut pandang yang lebih luas. Kalau kecerdasan spiritualnya itu tinggi, itu pandangannya luas, Pak, sudut pandangnya. Maka kita suruh belajar, selalu belajar itu supaya tidak meninggi dari orang lain, tapi supaya kita melihat orang lain itu dari sudut pandang yang banyak, bukan hanya satu sudut pandang. Ya, karena kan saat ini kan namanya budaya memaafkan, budaya memberi apresiasi itu kan lemah, Pak. Cuma ada mendapat gelar pahlawan nasional aja masih ada kebencian. Ya, harusnya kan memaafkan, memberi apresiasi itu kan, kalau Pak RT usul, wah mbok tulung mantan-mantan RT itu kalau kerja bakti karo ronda itu diberi keringanan, enggak usah diwajibkan. Itu kalau yang enggak tahu sejarah ya mungkin wah rasa kan gitu. Tapi yang tahu sejarah, oh Pak RT mbiyen itu ya punya jasa ini jasa itu, kalau memberi apresiasi cuma itu saja itu enggak apa, tong ya wis tua tenan misalnya seperti itu. Enggak keberatan, Pak. Tapi bagi yang enggak tahu sejarah, dulu enggak tahu misalnya pertempuran dengan mengangkat senjata, enggak tahu kan, diberi gelar pahlawan. Ya misalnya punya kesalahan ya dimaafkan, selesai. Maka saat ini ya budaya memberi maaf dan mengapresiasi pendahulu itu agak lemah. Isinya cuma membenci ya dan lain sebagainya. Maka kalau Rasulullah itu kan punya resep, Pak. Ya, resepnya nanti dipraktekkan ibu-ibu atau bapak-bapak bisa, Pak nih. Resepnya gini, tahadu tahabu, saling memberilah hadiah, namun nanti kamu saling mencintai. Ya kalau tidak percaya praktekkan. Ya. Masak gulai, ya dihadiahkan ke sampingnya. Nanti kan ada saling mencintai. Ya. Orang malah guru naik ngobongi wuh peluknya nih tanggane misalnya. Gitu. Harusnya kan saling menghargai yang baik, ya gitu. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita ya EQ, kecerdasan emosi kita baguskan supaya hidup ini tenang, supaya akal budi kita kuat, mudah menyelesaikan masalah, karena hidup ini ada masalah. Urip kok ora nek masalah, ndak mungkin, mesti ada. Tapi yang kecerdasan spiritualnya rendah, kecerdasan emosinya rendah, masalah kecil menjadi besar, Pak. Saya contohkan tadi ya, kalau mahasiswa bundir tadi, wong wis diragati orang tua, kuliah, nah, hidupnya kan kalau dia iso berpikir bandingke wong desa sing sekolahnya cuma guru SD kan penak dia tuh hidupnya. Kok malah bunuh diri. Ya. Misalnya seperti itu. Karena apa? Sudut pandangnya sempit. Jadi hidup ini kaya sak godhong kelor. Padahal hidup ini kan luas. Ya. Kita lanjut sekarang ya, Bapak Ibu sekalian, untuk ya mencerdaskan spiritual kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili wasabbih wa atrafan nahari la'alaka tardo. Maka ya, sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya,
Dan bertasbih pulalah pada waktu malam hari dan pada waktu siang hari, supaya kamu merasa senang, ridho. Jadi kita menghadapi kehidupan ini, ya, yang di sini namanya perkataan di luar itu ya termasuk situasi kondisi yang di luar. Kita harus sabar, memuji Allah, ya. Kalau di sini dengan waktu ini sebenarnya waktu itu berkelanjutan, Pak. Tulu'i syamsi, ya, sebelum terbit matahari kita sudah subuhan, sudah memuji Allah, sudah tasbih. Qabla ngurubiha, sebelum terbit mungkin kita sudah mandi, sudah persiapan ya maghrib dan lain sebagainya, sudah bertasbih juga. Wa min ana ilaili, pada waktu malam juga suruh tasbih. Kemudian juga waktu siang, supaya apa? Mendapat keriduan. Jadi kalau kita itu selalu terhubung dengan Allah, tasbih, ya, tasbih itu kan di samping kita ya secara syariat menyebut subhanallah, tapi diri kita itu menyatu dengan Allah. Maka yang namanya tauhid ya, itu di samping mengesahkan Allah, tapi mengesah bersama Allah. Karena Allah lebih dekat dari urap nadi leher kita. Kemana kita menghadap, ada wajah Allah. Allah bersama kita di mana saja berada. Ma'akum aina ma kuntum. Inna rabbaka akhato binas. Sebenarnya Allah Tuhanmu meliputi segala manusia. Berarti kan kalau kita disuruh tasbih kan di samping ya mungkin secara syariat kita mengucapkan itu dengan bibir, maka hati kita menyatu dengan Allah, sudah istilahnya mengesah bersama Allah Ta'ala ya. Tadi mulai dari sebelum terbit matahari, waktu siang ya, sebelum terbenam, waktu malam, akhirnya sebenarnya itu kan bisa dikatakan sehari semalam sama saja kan. Ada siang, ada malamnya juga ya. Tapi karena Allah ya kadang supaya manusia itu sukanya manusia itu kan diberi motivasi, Pak. Ada orang penggiat, penggerak. Anak-anak kita, kalau kita orang tua itu memberikan motivasi penggerak, itu kan juga berbeda dengan yang dibiarkan saja. Termasuk kita manusia ya. Allah juga memberikan seperti itu. Ini dalam surat Toha ayat 130. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran itu banyak permisalan ya. Dalam Al-Quran itu banyak permisalan. Ada kode rahasia yang harus dipahami. Kalau kita nabung di bank, kalau ingin mengambil pakai ATM, pasti ada kode rahasia yang namanya PIN atau paspor. Kalau salah pencet, maka kita tidak bisa ambil uang, Pak. Artinya, sesuatu yang berharga itu selalu diletakkan di tempat yang rahasia, yang bisa mengakses hanya orang tertentu. Ternyata ilmu juga seperti itu. Jadi ilmu itu juga ada ilmu rahasia, maksudnya ya ilmu yang masuk kepada hakikat dan makrifat. Kalau syariat ya siapapun bisa, tapi kalau sudah masuk ke hakikat dan syariat akan mendapatkan kesadaran yang tinggi. Hidup ini sudah tidak ada rasa takut dan khawatir, tidak terbawa oleh masa lalu dan tidak akan khawatir dengan masa yang akan datang. Sehingga kita itu yang namanya kematian itu tidak ditakuti, Pak. Kalau ada orang olahraga ya, pengennya takut mati biar umurnya panjang, itu stres, Pak, karena takut mati. Tapi kalau olahraga inginnya sehat, ya wes sehat, atau otomatis nanti usianya panjang. Ke salon, pijat dan lain sebagainya, atau berhias supaya takut mati, nanti juga stres. Tapi kalau ke salon untuk mesek, untuk ini dan ini supaya tampil menarik, itu tidak masalah. Tapi tidak takut mati.
inilah sebetulnya supaya kita ini bisa ya mengakses dalam rahasia diri kita itu untuk mendapatkan spiritual yang tinggi. Jadi jangan sampai kalau kita punya sesuatu yang rahasia, kemudian kita orang lain tahu, nanti seperti gambarannya ini tadi. Kalau PIN atau paspor kita di ATM, orang lain tahu juga akan berbahaya.